Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Plate mangkir dari pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung. Johnny sedianya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Kominfo yang dipimpinnya, yakni kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver System atau BTS. Hal ini mengingatkan kita kepada data dan peristiwa korupsi yang justru marak terjadi di lingkar kekuasaan. Jika kita memutar memori ke masa lalu, era reformasi sesungguhnya hadir sebagai jawaban atas kompleksitasnya beragam persoalan di masa era otoritarianisme Soeharto. Salah satu semangat reformasi kala menghentikan 32 tahun masa berkuasa Soeharto tak lain adalah agar praktik korupsi diberangus dari Indonesia. 25 tahun telah berlalu sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998, gerakan reformasi nyatanya tak kuasa melawan praktik korupsi yang sudah berurat mengakar. Korupsi di lingkar kekuasaan malah semakin menjadi-jadi. 5 kepemimpinan nasional, mulai dari B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, tak kuasa melawan semangat korupsi yang justru dilakukan oleh menteri-menterinya. Hanya era Presiden B.J. Habibie dan Gus Dur lah kabinetnya bersih dari praktik korupsi. Kalaupun tidak bersih, setidaknya kabinet dua presiden ini tak disentuh institusi penegak hukum karena terindikasi praktik korupsi. Selebihnya, korupsi merajalela di era Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, begitu pula Joko Widodo. Para menteri yang seharusnya membantu tugas presiden, justru menggerogoti negara dengan perilaku koruptif. Dari data yang dihimpun, setidaknya 12 menteri telah divonis sebagai koruptor. Di mana era Susilo Bambang Yudhoyono mencetak rekor sebagai presiden dengan menteri koruptor terbanyak. Siapa saja mereka? Kita mulai dari era Presiden Megawati Soekarno Putri dengan kabinet gotong royongnya. Menteri pertama yang terjerat korupsi adalah Rohmin Dahuri. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam dana non-budgeter di Departemen Kelautan dan Perikanan senilai 31,7 miliar rupiah. Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Namun, Mahkamah Agung, MA, memangkasnya menjadi 4,5 tahun setelah mengabulkan permohonan peninjauan kembali, PK, yang diajukan Rohmin. Kedua, mantan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi terjerat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan. Ahmad Sujudi memiliki peran dalam penunjukan langsung PT Kimia Farma Trade and Distribution sebagai rekanan dalam proyek pengadaan sejumlah alat kesehatan pada tahun 2003. Alat kesehatan itu rencananya akan dibagikan ke 32 rumah sakit di sejumlah daerah di Indonesia bagian timur. Ia kemudian divonis 2,3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, lebih rendah dari tuntutan 5 tahun penjara. Adapun yang ketiga adalah Hari Sabarno. Mantan Menteri Dalam Negeri ini terbukti melakukan pidana korupsi dengan penunjukan langsung PT Satal Nusantara dan PT Istana Saranaraya milik Hengki Samuel Daud sebagai perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan 208 mobil damkar di 22 wilayah seluruh Indonesia pada 2003 hingga 2005. Akibat perbuatannya itu, negara mengalami kerugian sekitar 97,2 miliar rupiah. Pengadilan Tipikor awalnya menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara kepada Hari, namun MA mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum sehingga hukumannya menjadi 5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, menteri pertama yang terciduk korupsi adalah Bachtiar Chamsyah. Mantan Menteri Sosial itu terbukti melakukan korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga 33,7 miliar rupiah. Pengadilan Tipikor pun menjatuhkan hukuman 1,8 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah, lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yaitu 3 tahun. Selanjutnya mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Ia divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan pada 2017 karena penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan, Alkes, guna mengantisipasi kejadian luar biasa, KLB, tahun 2005. Akibatnya, negara harus mengalami kerugian sebesar 5,7 miliar rupiah. Tak lama berselang, giliran Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga mendapat giliran.
Ia terjerat kasus korupsi terkait proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Atas perbuatannya, Andi dinilai telah merugikan keuangan negara sebesar Rp463,391 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Andi divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidiar 2 bulan. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan hakim, yaitu 10 tahun. Begitu pula mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik terseret kasus korupsi penyalahgunaan dana operasional selama menjabat sebagai menteri di 2 lembaga itu. Jero mengaku uang negara digunakan kepentingan pribadi. Ia pun divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Perbuatan Jero dianggap menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5,073 miliar. Karenanya, ia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,073 miliar subsidiar 1 tahun kurungan. Nama menteri terakhir yang terseret korupsi di era Susilo Bambang Yudhoyono adalah mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Ia harus mendekam di penjara karena menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 hingga 2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri. Perbuatan Ali menyebabkan kerugian negara sebesar Rp27 miliar dan 17 juta rial Saudi. Hakim Tipikor kemudian menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 11 tahun. Di era Joko Widodo, korupsi masih enggan beranjak dari lingkar kekuasaan. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menjadi menteri pertama di era Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Idrus terbukti menerima suap Rp2,250 miliar dari pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited, Johannes Budi Sutrisno Koco. Pemberian uang tersebut terkait proyek Independent Power Producer, IPP, pembangkit listrik tenaga uap Mulut Tambang, PLTU, Riau I. Akibatnya, ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 5 tahun dan denda Rp300 juta. Menteri berikutnya yang menyusul Idrus Marham ke Hotel Prodeo adalah Imam Nahwari. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut terbukti melakukan tindak korupsi dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidi dan mantan Bendahara KONI Joni E. Awi. Ia pun divonis 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidiar 3 bulan kurungan, lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yakni 10 tahun dan denda Rp500 juta. Selanjutnya ada nama Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia terbukti menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih benur lobster, BBL, sebesar Rp25,7 miliar dari para eksportir benih benur lobster. Akibatnya, ia divonis 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta oleh Pengadilan Tipikor. Hukuman itu kemudian diperberat menjadi 9 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. MA kemudian memangkas hukuman Edi menjadi 5 tahun penjara dengan alasan kinerja baiknya selama menjabat sebagai menteri. Begitu pula Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial itu terbukti menerima suap dalam pengadaan paket Bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp32,48 miliar. Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta kepada Juliari. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.490.450.000 atau sekitar Rp14,59 miliar. Jika tidak, uang itu bisa diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Selain itu, hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama 4 tahun. Menjelang akhir masa pemerintahan Joko Widodo, akankah Johnny Plate atau nama-nama lain akan menambah list menteri-menteri korup pasca reformasi?